everyone. Welcome to Revival Worship Church. Selamat datang dalam ibadah online service dari Gereja Revival Worship. Selamat hari Minggu. Saya percaya keadaan kita semua dalam keadaan yang baik. Dan kalaupun hari ini ada berapa di antara kita mungkin keadaannya kurang baik, mari kita menghampiri Tuhan dan dengan ucapan syukur kita datang korban kita, membawa pujian kita. Dan saya percaya saat kita beribadah, kekuatan, kuasa, berkat Tuhan turun atas setiap hidup kita. Mari kita persiapkan diri kita. Anda boleh mengajak keluarga, saudara, atau orang-orang di sekeliling Anda untuk beribadah, menghormati Tuhan, dan kita menghampiri Tuhan. Alkitab mencatat 2-3 orang bersekutu, berkumpul dalam namanya, dia hadir. Dan ketika dia hadir, kuasa, anugerah, rahmatnya turun dalam setiap hidup kita. Mari saat ini sebelum kita beribadah, kita bersama-sama satu di dalam doa. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kesempatan kami boleh hidup sampai hari ini. Dan hari ini kami boleh ada di hari Minggu, di mana Engkau memberikan kami kesempatan boleh beribadah. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati seluruh ibadah kami, sehingga lewat pujian, penyembahan, firman, itu boleh menjadi berkat yang kuat, kekal, dan penuh buat setiap hidup kami. Kami ucapkan syukur dan mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan sepanjang minggu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Selamat beribadah and God bless you. Ku berserah kepada Allah di darat di laut menderu. Tiap detik tak berhenti, Bapa surgawi terus mencatatku. Ku tak pernah, ku dipegang di gunung tinggi.
Shalom jemaat Reward yang tercinta di dalam Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pastoral team, Pastor David dan Pastor Jacqueline yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sharing kepada jemaat yang luar biasa. Saya percaya bahwa setiap saudara di Indonesia, di Jakarta, dalam keadaan yang luar biasa, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Mari kita menyiapkan hati kita bersama-sama untuk kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini di tengah-tengah situasi yang seperti ini Tuhan memberikan kasih dan karunia-Mu atas hidup kami. Sehingga kami pagi hari ini bisa bersungguh-sungguh bersama-sama dengan keluarga. Kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan hadirat-Mu menyegarkan kehidupan kami. Berikan kami Tuhan hati yang taat untuk kami bisa mengikuti ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Dan ajarlah kami ya Bapa sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang kekasih, salam dari Church of Singapore, Tai Seng di Singapura. Dan kami semua bersuka cita bahwa kita bersama-sama tetap dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Saudaraku yang kekasih, pagi hari ini yang ingin saya sampaikan adalah dari kitab Habakuk. Kitab ini merupakan satu kitab yang menurut saya sangat apik sekali untuk kita bisa pelajari. Karena kitab Nabi Habakuk ini ditulis pada sekitar tahun 605 sebelum Masehi. Dan beliau tinggal pada zaman atau ditulisnya pada zaman pembuangan bangsa Yahudi di bawah kekuasaan bangsa Kasdim, Babel atau Babilonia yang kita kenal. Di situ kita bisa sering mengenal dengan nama-nama seperti Nebukadnezar, Dairus, dan Belshazzar. Dan dia juga hidup di zaman nabi-nabi besar yang sering kita baca kitabnya juga, yaitu Nabi Yeremia, Zefanya, di akhir masa hidupnya Raja Yosia. Nah, Bapak saudaraku yang kekasih, di dalam kitab Habakuk ini kita bisa mempelajari saudaraku bahwa seorang nabi, bahkan orang yang boleh dikategorikan sangat peka, bisa mendengar suara Tuhan pada zaman itu, adalah orang yang dekat dengan Tuhan, yang sebagai perantara antara umat dengan Allah. Namun kita bisa melihat di kitab Nabi Habakuk ini bahwa Nabi Habakuk di pasal yang pertama ceritanya adalah tentang keluhan sang nabi. Kita bisa melihatnya saudara dari pasal yang pertama ayat yang kedua. Dia mengatakan saudaraku di dalam doanya, yaitu berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Saudara, dari pasal yang pertama kalau kita membaca keseluruhannya, sang nabi lebih banyak berisi tentang keluhan-keluhannya dia. Saya yakin saudaraku bahwa apa yang terjadi pada zaman dia hidup merupakan sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak mengenakan. Hidup di bawah penindasan, hidup di bawah adanya keadilan dalam kehidupan mereka, dan bahkan mereka hidup di masa-masa yang sangat sukar. Mereka masuk dalam pembuangan, tidak beda dengan jadi budak akhirnya saudaraku. Namun saudaraku, penantian akan keselamatan, penantian akan dilepaskan dari segala penindasan ini, menantikan janji-janji Tuhan sepertinya tidak kunjung tiba juga. Sang nabi juga berkata bahwa sepertinya seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Bukan berarti sang nabi tak percaya bahwa Tuhan menutup telinganya dan tidak mendengar. Namun di dalam doanya, Bapak-Ibu Saudara, Nabi Habakuk mencoba untuk seolah-olah berteriak dan mengingatkan Tuhan dengan cara mengeluarkan segala keluhannya. Dia berkata di situ di dalam firman yang baru saja kita baca, berteriak tapi tidak kau dengar. Berseru tentang penindasan, tetapi engkau juga tidak kunjung menolong umatnya.
Saudara, hari-hari ini yang sedang kita alami dari mulai Desember tahun 2019, kita sudah melihat bahwa pandemik atau wabah yang sedang terjadi ini menyebar sampai ke seluruh dunia. Seluruh dunia, saya katakan bahwa tidak ada satu daerah pun yang hari-hari ini boleh dikatakan bersih dan aman. Semuanya terkena pandemik yang namanya COVID-19 ini. Tidak terkecuali pun juga di Singapura dan di Indonesia. Sehingga akhirnya banyak daerah-daerah menutup diri, mengisolasi, bahkan banyak yang dikarantina. Kalau di Indonesia namanya PSBB, pembatasan wilayah, sehingga orang luar tidak bisa masuk dan yang masuk ada di dalam juga tidak bisa keluar. Artinya ruang lingkup kerja kita dibatasi dengan sedemikian. Dan terus terang kita sama-sama tahu bahwa belum tahu sampai kapan ini berakhirnya. Dan sampai kapan kita bisa kembali sedia kala. Apakah kita perlu berdoa? Tentu kita perlu berdoa. Seluruh umat Tuhan di seluruh dunia berdoa. Namun dari hari pertama kita berdoa, meminta belas kasihan kepada Tuhan agar wabah ini cepat berakhir. Sampai hari ini, wabah itu juga masih belum bisa dikendalikan. Dan sampai hari ini, mau negara maju manapun, mereka semuanya masih berjuang dan masih bergelut dengan yang namanya pandemik COVID-19 ini. Saudara, saya pikir apa yang dihadapi oleh Nabi Habakuk ini juga mirip dengan apa yang kita hadapi. Hanya saja yang kita hadapi hari ini bukanlah penindasan dari manusia, tetapi adalah malapetaka, sakit penyakit dari virus. Dan kita semua hidup di dalam ketakutan. Dan mungkin tidak sedikit juga banyak di antara kita, bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan yang berdoa, Tuhan sampai berapa lama lagi pandemik ini? Sampai berapa lama lagi Tuhan Engkau menahan tanganmu untuk mengulurkan pertolongan bagi umatmu? Apakah Tuhan tidak mendengar doa kita? Saya yakin Tuhan pasti mendengar, saudara. Namun saudaraku, di tengah-tengah seperti ini, di dalam keluhan-keluhan yang terucapkan dari sang nabi, yang demikian juga bisa juga jadi bahwa kita juga mengeluarkan keluhan-keluhan hidup kita akan kondisi seperti ini. Banyak di antara saudara mungkin terkena dampaknya, bukan saja kesehatan, tetapi juga perekonomian. Banyak bisnis dan perekonomian sehingga akhirnya terpukul luar biasa. Hampir semua sektor, Bapak Ibu Saudara. Dan semuanya belum tahu sampai kapan ini bisa berakhir dan kembali normal. Namun saudaraku yang kekasih, saya sangat menyukai sekali apa yang diceritakan di dalam kitab Nabi Habakuk ini. Tuhan menjawab di pasal yang kedua. Pasal yang kedua ini saudaraku, kalau kita membacanya secara keseluruhan, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada umatnya. Namun juga kita bisa melihat bahwa di pasal yang kedua jawaban Tuhan tidak memberikan jawaban langsung A atau B, langsung memberikan jawaban tanggal dan waktu kapan berakhir penindasan itu. Tetapi seolah-olah Tuhan memberikan jawabannya itu untuk menguatkan hati kita agar kita tetap percaya dan bergantung kepada Tuhan. Saudaraku, di pasal yang kedua highlightnya atau kita bisa melihat intinya, kita bisa melihatnya di dalam pasal yang kedua ayat yang keempat. Di situ dikatakan sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Atau seringkali saudaraku di dalam perjanjian baru, orang yang beriman, orang yang benar hidup oleh karena iman, karena percayanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apakah hari-hari ini saudaraku kalau Tuhan menjawab dengan sebuah pertanyaan, dengan sebuah statement yang ada, orang benar akan hidup oleh percayanya. Apakah kita masih tetap menggantungkan rasa percaya kita kepada Tuhan? Apakah kita masih mempercayai janjinya dan kita bisa mempercayai pribadinya? Kalau dia berkata bahwa dia adalah Allah yang menyertai kita, dia tidak pernah meninggalkan kita, dia memegang tangan kita, bahkan dia menggendong kita sampai memutih rambut kita. Apakah saudara dan saya hari-hari ini masih percaya
akan kebenaran firman Tuhan yang seperti itu? Apakah Bapak Ibu Saudara juga masih percaya kalau dia mengatakan bahwa dia merancangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan dan bukanlah hari esok yang penuh dengan kecelakaan? Apakah saudara masih percaya bahwa dia adalah Allah yang baik, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang bukan penghukum tetapi Allah yang penuh dan kasih dan sayang, yang panjang sekali sabarnya, yang kita bisa melihat bahwa pribadi Tuhan yang penuh cinta di dalam Yesus Kristus? Atau kita mulai mempertanyakan pribadinya, kita mulai mempertanyakan bahkan rasa percaya kita sudah mulai luntur karena apa yang kita hadapi ini tidak tahu kapan ujung akhirnya. Saudaraku yang kekasih, jawaban Tuhan hari-hari ini saya mendapatkannya dari kitab Habakuk ini. Tuhan mengatakan orang benar hidup oleh percayanya. Saya ingin menggugah hati saudara untuk kembali kita recalibrate, untuk kita bisa mengukur ulang hidup kita sehingga kita bisa berpadanan dengan kebenaran dan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau agar kita hidup bukan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, tetapi kita hidup karena kita percaya kepada Tuhan Allah yang selalu setia dan memelihara hidup kita. Saudaraku, firman-Nya tidak pernah gagal dan rencananya tidak pernah tidak tergenapi. Pasti akan tergenapi. Rencana Tuhan itu ya dan amin. Dan dia selalu Allah yang setia, yang selalu menggenapi sesuai dengan kedaulatannya. Begitu jauhnya pemikiran kita dari pemikiran Tuhan, dan begitu juga panjang dan lebarnya rencana Tuhan dari rencana kita. Bahkan kita tidak dapat menyelami pemikiran-pemikiran Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kita cuma punya satu pilihan, yaitu sebagai orang benar, kita harus hidup dengan percaya kepada Tuhan. Jangan pernah ragu akan kedaulatannya. Jangan pernah ragu akan segala firman-Nya yang membawa janji hidup bagi masa depan kita. Saudara, saya percaya bahwa kitab Nabi Habakuk ini ditulis karena saya melihat seorang nabi pun adalah manusia biasa. Dia punya kegelisahan, dia sama seperti kita, mempunyai juga kekhawatiran, bahkan juga sedikit kemarahan mungkin dalam hati kita. Karena situasi yang sedang dihadapinya adalah situasi yang tidak mengenakan. Dan kita tidak tahu sampai kapan ini bisa berakhir. Namun Bapak Ibu Saudara, ada berita baik yang luar biasa. Saya senang sekali kitab Nabi Habakuk ini, saudaraku, ditutup dengan sangat apik. Ditutup dengan sangat luar biasa dan indahnya. Ditutup dengan satu kalimat, satu perkataan, satu pernyataan iman yang luar biasa. Respon Nabi Habakuk ini atas jawaban Tuhan. Di pasal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-17 mulai, di situ doa Nabi Habakuk yang dinyanyikan sesuai dengan nyanyi nada ratapan. Dia tidak dapat menyembunyikan bahwa hatinya masih gundah dan gulana. Hatinya masih sedih menghadapi semua situasi yang ada di depan dia. Namun saudaraku, kata-katanya berubah. Kita bisa melihat di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Dia mengatakan di dalam doa nyanyiannya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat yang ke-18 saudaraku, dia mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat yang ke-19 dia menutupnya, dia mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Saudaraku, luar biasa apa yang Nabi Habakuk nyatakan di dalam doa nyanyiannya.
sungguh begitu menyentuh hati, sungguh begitu menggugah hati banyak orang, saudaraku, hari-hari ini untuk kita mengambil satu keputusan. Yaitu walaupun saudara masih belum bisa melihat titik terang ada di depan setiap kita, namun saudaraku, Nabi Habakuk menyanyikannya dengan kata-kata yang indah, dengan hal yang positif dan penuh dengan iman. Dia berkata, sekalipun pohon ara tak berbunga, sekalipun saudaraku, kesehatan hidup kita masih juga menjadi ancaman, sekalipun di luar sana ada banyak orang yang jatuh tergeletak, sekalipun hidup kita masih terhimpit, sekalipun mungkin bisnis saudara masih belum terlihat kapan bisa bangkit kembali, sekalipun kita masih belum bisa melihat masa depan yang gilang gemilang, damai sejahtera yang berlimpah-limpah, sekalipun kita masih belum bisa melihat bagaimana kehidupan anak-anak cucu kita di masa yang mendatang. Tetapi firman Tuhan seperti nyanyian Nabi Habakuk ini, saudaraku. Dia berkata, namun aku tetap akan bersorak-sorak Tuhan, dan aku tetap akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Percayakah saudara bahwa Tuhan masih sanggup menyelamatkan kita? Dia masih sanggup untuk menolong hidup kita. Apapun kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, Dia tetap Tuhan, Dia tetap Allah, dan Dia tetap berdaulat atas hidup kita. Dan segala yang ada di dunia ini ada di dalam kontrol, ada di dalam kondisi Dia full in charge, bahwa Dia tidak pernah luput dari janjinya dan kuasanya. Saudaraku yang kekasih, mari kita ambil ketetapan hati pada pagi hari ini, agar kita kembali menyatakan kedaulatan Tuhan dan mempercayai Dia dalam segala keadaan, dalam segala situasi yang sedang kita hadapi ini, dalam segala mungkin ujian dan pencobaan yang sedang dihadapi oleh orang-orang percaya juga. Namun seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Habakuk ini, kita juga perlu mengatakan dengan iman yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun semuanya mengecewakan, dan semuanya tidak ada hasil, dan semuanya belum ada jawaban, namun aku tetap akan bersorak-sorai dan beria-ria di dalam Tuhan, satu-satunya yang menjadi keselamatan. Mari kita menutupnya dengan satu kalimat akhir seperti Nabi Habakuk ini. Allah Tuhanku itulah kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku, Dia akan menguatkan tangan dan kaki kita agar kita tidak menjadi lelah dan kita tidak menjadi lemah dalam menanti-nantikan Tuhan. Yakin dan percayalah, sekalipun walaupun apa yang ada di hadapan kita belum menjanjikan dan belum ada hasil, namun Tuhan tetap lakukan, Tuhan tetaplah berkuatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menggugah dan menyentuh hati kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang dihadapi oleh Nabi Habakuk, yang saat ini juga kami sedang hadapi situasinya. Kami ingin mengambil ketetapan yang sama Tuhan, yaitu kami menggantungkan rasa percaya kami dan iman kami kepadamu. Orang benar akan hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Dan kami mengambil satu keputusan, Engkau tetap Tuhan sampai selama-lamanya dalam hidupku. Sekalipun apa yang kami hadapi dan kami lalui ini Tuhan belum juga berakhir, dan belum Tuhan menghasilkan sesuatu yang positif, yang menggembirakan. Tetapi kami mengambil keputusan Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah bagianku sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini, agar seluruh umat-Mu dikuatkan, diteguhkan, dapat berdiri tegak kembali, dan mengangkat tangan dengan penuh iman percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan penyelamat kita satu-satunya, yang tak akan pernah
gagal dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Sampai jumpa minggu depan. God bless you, Reward Church. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, saudara mungkin ada pergumulan atau ada beban yang saudara ingin bagikan kepada kami untuk kami juga mendukung dalam doa, Bapak Ibu bisa mengirimkan, menceritakan semua permohonan dan beban doa saudara di nomor-nomor yang sudah tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mengalami pertolongan Tuhan, mungkin lewat acara dan siaran tayangan ini, Anda diberkati, Anda dikuatkan, Anda mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan, dan saudara ingin membagikannya supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan, saudara boleh juga mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, ingin menabur dalam ladang Tuhan, saudara boleh mengirimkan berkat saudara lewat transfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan kita percaya bahwa biar lewat media, lewat pelayanan, lewat kabar baik yang kami beritakan, nama Tuhan semakin dimuliakan dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Sekali lagi terima kasih untuk semua taburan saudara. Tuhan memberkati dengan limpah dan rahmat dan kasih karunia yang tidak akan pernah habis-habisnya. Dan pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih. Thank you for joining us. Kami dari Revival Worship Church, Pastor David Novenus dan saya Jacqueline Selose mengucapkan have a great Sunday. Maju terus buat Tuhan, never giving up. God bless you and see you again. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah boleh mengikuti ibadah dari awal pertengahan sampai akhir. Dan setiap firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh termeterai dalam hidup kita dan terus bertumbuh dan berbuah. Dan saya akan berdoa sebelum kita akan mengakhiri ibadah hari ini, dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah pada hari ini dari awal pertengahan sampai akhir, dan meteraikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih. Saat ini jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu sekali lagi dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati hidup kita, diberkati kesehatan kita, keluarga kita, dan pekerjaan kita. Dan percayalah Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku, dan tetap semangat dan terus mencintai Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati.